saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih menyadari dan memaknai bahwa setiap rosario yang kita miliki selalu disertai dengan salib pada bagian ujungnya? Seperti rosario yang saya pegang saat ini. Dalam hal ini, salibnya bisa berbeda-beda. Ada salib yang dengan korpus, yaitu tubuh Yesusnya. Tapi ada juga salib dengan tanpa korpus. Hal ini sudah biasa kita lihat dan tidak tertutup kemungkinan bahwa kita saking terbiasanya tidak lagi begitu menyadari makna dari salib pada rosario kita. Salib pada rosario adalah sangat penting. Karena ini mau menunjukkan iman kita yang benar dalam berdoa rosario. Bahwa semua doa-doa kita, semua bentuk devosi kita pada orang-orang kudus, khususnya pada Bunda Maria lewat doa rosario, semuanya itu berpusatkan, berintikan pada Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan Yesus Kristus adalah Dia yang rela hadir ke dunia, hidup di tengah-tengah kita, menderita, wafat di kayu salib, dan akhirnya bangkit. Karena mengingat Yesus inilah, maka begitu pentingnya salib pada setiap rosario kita. Maka dengan memasangkan salib pada rosario itu, ini mau menetapkan bahwa rahmat-rahmat yang kita peroleh dari doa rosario adalah buah pengorbanan Yesus di salib. Di mana di salib, Yesus mengalirkan darah dan air yang dalam teologi kitab suci adalah simbol kehidupan dan pencurahan roh dari Yesus. Hal ini sebenarnya sangat penting untuk kita sadari, untuk menyatakan pada diri kita dan juga orang lain, khususnya bagi mereka yang meragukan doa rosario sebagai doa yang sesat. Menganggap doa rosario adalah penyembahan terhadap Bunda Maria. Padahal doa rosario jelas-jelas adalah doa kita kepada Allah, kepada Yesus Kristus yang tersalib. Dan Maria adalah teman kita dalam berdoa. Dia menemani kita lewat doa-doanya. Dia ikut berdoa bersama kita lewat doa rosario. Dengan rosario kita sedang memohonkan rahmat yang mengalir dari penebusan Tuhan di salib. Dan bukannya rahmat dari Bunda Maria. Karena rahmat, berkat hanya kita terima dari Allah. Bunda Maria berperan sebagai penolong kita memohonkan dan memperoleh rahmat itu. Salib pada rosario juga mengajak kita untuk melihat betapa eratnya hidup Bunda Maria dengan salib. Hidup Bunda Maria sendiri adalah bagian dari keikutsertaannya memanggul salib putranya. Ia turut menemani Yesus putranya memanggul salib. Namun, Maria yang menemani putranya memanggul salib sebenarnya bukan hanya terjadi di jalan menuju Golgota, melainkan dalam seluruh hidup Bunda Maria, di mana hidupnya adalah dalam rangka menemani Yesus di salib. Misalnya, dengan keputusannya untuk menerima kabar gembira dari malaikat itu, bahwa ia akan mengandung meski belum menikah. Ini adalah suatu partisipasi Bunda Maria dalam salib Yesus. Karena jelas-jelas dengan mengiyakan rencana Allah bahwa ia akan mengandung walau belum menikah, besar kemungkinan ia akan dihukum rajam hingga mati. Karena pada zaman itu, jika seorang gadis hamil luar nikah, ia harus menanggung hukuman rajam sesuai hukum Yahudi. Ada banyak penderitaan Maria di setiap bagian Injil lainnya yang merupakan bagian dari konsekuensi Maria mengikuti putranya di jalan salib. Karena itulah salib di rosario seharusnya membantu kita, mengingatkan kita akan betapa eratnya Maria dan salib. Dan bahwa akhirnya salib itu mendatangkan rahmat. Karena itu dengan salib pada rosario, Bunda Maria sebenarnya mengajak kita agar seperti Dia, kita pun turut menemani Yesus yang tersalib dengan memanggul salib hidup kita masing-masing. Salib pada rosario artinya bahwa bersama Bunda Maria kita belajar bagaimana menghidupi salib.
bahwa salib bukan untuk ditolak, melainkan seperti Bunda Maria, kita menghadapi salib dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Inilah teladan dari Maria bagaimana seharusnya menghadapi salib. Salib pada rosario juga mengingatkan kita alasan mengapa sudah sepatutnya kita menjadikan Maria sebagai ibu kita, yang kepadanya kita memohonkan agar kita didoakan. Karena memang di salib dulunya Yesus berkata kepada murid terkasih sebagai perwakilan para murid Yesus, yaitu, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Bunda Maria, "Anak, inilah ibumu." Gereja kita meyakini bahwa inilah dasar dalam kitab suci mengapa Bunda Maria adalah ibu kita orang-orang percaya, dan kita ini adalah anak-anak Maria. Yesus sendirilah yang menetapkan Maria sebagai ibu kita dan kita sebagai anak-anak Maria. Oleh karena itu, setiap kali melihat salib di rosario, hendaknya kita langsung mengingat bahwa kita adalah anak-anak Maria dan Bunda Maria adalah ibu kita, sebagaimana disampaikan Yesus saat disalib. Jangan ragu memohon perlindungan Bunda Maria, karena dia adalah ibu kita sesuai perintah Yesus disalib. Salib di rosario menjadi jawaban atas keraguan, bahkan tuduhan dari orang-orang yang menyatakan bahwa rosario adalah doa yang sesat, karena dianggap sebagai bentuk penyembahan kepada Maria. Kita tidak menyembah Maria, melainkan lewat doa rosario kita sedang memohon doanya dan meneladani sikap imannya. Yang kita sembah dalam doa rosario jelas adalah Allah, yaitu dalam diri Yesus yang diwujudkan dalam salib di rosario. Mudah-mudahan kita terbantu dengan video ini, menemukan kembali makna dari salib pada rosario kita masing-masing. Semoga setelah menonton video ini, kita setiap kali melihat salib pada rosario ini, mendapat kekuatan dan pesan-pesan yang berharga dalam kehidupan. Mungkin saja selama ini kita melewati begitu saja salib pada rosario kita. Tapi kali ini, marilah kita menghayati makna salib itu secara lebih dalam. Misalnya, sebelum kita mendaraskan doa rosario, ada baiknya kita memandang sejenak salib yang ada pada rosario kita. Kita akan mendapat peneguhan, terutama tatkala kita dalam penderitaan. Karena salib itu berbicara bahwa kita pasti ditolong Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Dan salib adalah bukti nyata cinta Tuhan yang demikian besar bagi kita. Dia sungguh mencintai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita, khususnya dalam kesulitan-kesulitan kita. Doa rosario adalah kesempatan untuk semakin lebih dalam mengalami cinta Tuhan itu. Itulah kekuatan salib pada rosario kita masing-masing. Pantaslah kita menghormatinya, bahkan mengecupnya sebagai tanda cinta kita pada Yesus yang tersalib. Dengan demikian, doa rosario kita pun akan semakin tepat, yaitu terpusat kepada Tuhan saja. Bersama Maria, kita menuju dan mengikuti Yesus yang tersalib dan bangkit. Itulah doa rosario. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebeni.